Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kritik sastra dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Selain artikel, resensi, dan ulasan, juga ada kritik dan esai. Kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Dilanjutkan kepada pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Selain itu, menurut Sutopo pada tahun 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Kritik meliputi dua bidang, yaitu teori dan sejarah. Struktur kritik. Yang pertama ada evaluasi, yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua deskripsi teks, yaitu bagian isi teks tanggapan kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Ketiga penegasan ulang, yaitu bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Lalu yang selanjutnya kaidah kritik. Yang pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verba. Kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Ketiga, kata rujukan, yaitu suatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang keempat, pilihan kata, yaitu pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Selanjutnya, ciri-ciri kritik. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Ketiga, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Keempat, pertimbangan bersifat objektif. Yang kelima, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, yaitu kritik induktif. Kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua, kritik judisial, yaitu kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya kepenulisannya. Kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan dan kebiasaan. Lalu yang ketiga, kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Sebelumnya ada jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya, sekarang jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama, kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Di sini selera pribadi amat berperan. Padahal selera pribadi itu berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang itu. Lalu yang kedua, kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara dedukasi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Yang ketiga, kritik teknis adalah kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Setelah mengetahui jenis-jenis kritik, adapun prinsip-prinsip penulisan kritik dari sisi mana ia menilai karya. Yang pertama, penulis harus secara terbuka mengemukakan sastra tersebut. Yang kedua, penulis harus objektif dalam menilai. Yang ketiga, penulis harus menyertakan bukti dari teks yang dikritiknya. Yang terakhir, pada materi kritik,
adalah cara penulisan kritik yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Ketiga, kita harus mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung pro dan kontra. Yang keempat, kita harus memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Kelima, memulai untuk menulis kritik. Keenam, kita harus membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Yang terakhir, kita dapat mengirimkan ke media massa cetak. Setelah kita mengetahui materi kritik, lalu kita lanjutkan kepada pengertian esai atau kita memasuki materi esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel, tulisan, atau komposisi. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Selain kritik, esai juga memiliki struktur. Yang pertama, pendahuluan. Struktur awal pembangun kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Lalu yang kedua, bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangunan esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Adapun kaidah esai yang pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah. Dan penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Lalu yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, ringkas, yaitu ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Lalu yang keempat, runtun, yaitu ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang kelima, denotatif, yaitu kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Selanjutnya ada ciri-ciri esai. Yang pertama, esai berbentuk prosa. Artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Lalu ciri yang kedua memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Ciri yang ketiga yaitu selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Lalu ciri yang keempat, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Yang kelima, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Lalu ciri yang terakhir, mempunyai ciri pribadi. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Selain itu, esai juga memiliki jenis dan macam yang berbeda. Yang pertama, esai deskriptif. Esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Lalu yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seorang
kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan, saya adalah saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai ini ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup. Misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Lalu jenis yang keenam yaitu esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Lalu yang terakhir dalam materi esai adalah langkah-langkah membuat esai. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang menarik. Kedua, melakukan research atau penelitian pengumpulan bahan. Lalu yang ketiga, membuat outline atau garis besar. Yang keempat, kita memberikan judul dalam esai tersebut. Yang kelima, kita sudah memulai untuk menulis esai. Yang keenam, kita harus memperhatikan pemilihan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.